Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Memasuki halaman depan sepanjang jalan, Chu Xingyun mengambil pisau tulang dan memotong daging sapi. Lalu, Chu Xingyun membawa daging sapi dan kembali ke kamar, memakannya dengan mulut besar. Meskipun bumbu ini memiliki efek khusus pada ternak, tetapi bahkan ras manusia pun lezat. Setelah lapar sepanjang hari, Dewa Chu Xingyun benar-benar membutuhkan nutrisi. Serangkaian langkah kaki terdengar di luar pintu saat Zengda sedang makan. Berbalik dalam keraguan, Niuli berjalan dengan mata merah berdarah dan pandangan kendur dari pria kuat biadab itu. Entah mengapa meletakkan pisau tulang, Chu Xingyun menatap Niuli. Menghadapi tatapan bingung Chu Xingyun, Niuli tidak bisa tidak terlihat malu. Setelah mengerucutkan bibirnya, Niuli berkata, "Xingyun, Niusan ini adalah saudara lelaki terbaik ayahku. Selama bertahun-tahun, berkat perawatannya, tidak ada yang berani menggertakku." Mendengar kata-kata Niuli, Chu Xingyun berdiri dengan cepat. Untuk Chu Xingyun, Niuli adalah dermawannya. Selama bertahun-tahun, Niuli tidak mampu membeli pup ini kecuali Niusan yang mengurusnya. Jika Niuli tidak membuka pup ini, tidak mungkin untuk membantu Chu Xingyun. Karena itu, dari sudut pandang tertentu, Niusan ini juga dermawannya. Berdiri dengan cepat, Chu Xingyun berkata, "Halo Niusan, terima kasih atas perhatianmu pada Niuli sepanjang waktu." Di hadapan kata-kata Chu Xingyun, Niusan melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu berbicara tentang kata-kata terima kasih. Ayah Niuli adalah saudara lelaki terbaikku. Aku berjanji padanya bahwa dia akan mengurus Niuli." Melihat Niusan dengan kagum, Chu Xingyun sangat mengaguminya. Ini adalah kasus suku barbar. Yang paling penting adalah komitmen, yang dapat digambarkan sebagai sebuah kata. Selama itu adalah janji suku barbar, bahkan jika itu tahu bahwa itu akan mati, itu tidak akan pernah menyusut kembali. Karena itu, suku-suku barbar telah menjadi tentara bayaran terbaik. Sambil mengagumi, Niuli ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "Xingyun, Paman Niusan, disiksa oleh roh jahat, Anda tahu. Bisakah Anda?" Kata-kata Niuli tidak selesai. Tapi itu cukup untuk membuat Chu Xingyun mengerti apa yang akan dia katakan. Menghadapi permintaan Niuli, bagaimana mungkin Chu Xingyun menolak? Sejak berkenalan, dia meminta bantuan Niuli. Niuli mengambil inisiatif untuk bertanya, ini pertama kalinya. Jadi, bagaimanapun, Chu Xingyun tidak akan menolak. Mengangguk dengan datar, Chu Xingyun berkata, "Tidak masalah, ini hanya masalah sepele." Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun menoleh untuk melihat Niusan dan tersenyum, "Bagaimana, Paman Niusan, bisakah kau percaya padaku?" Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Niusan tidak bisa membantu tetapi tertegun. Tapi segera, Niusan mengerti. Jika Anda ingin membantu menghilangkan roh jahat dan memurnikan lautan pengetahuan, Anda harus menyentuh dahinya dan memasuki lautan pengetahuannya. Jika bukan orang yang memiliki kepercayaan mutlak, sama sekali tidak berani membiarkan pihak lain melakukannya. Namun, jelas bahwa Niusan telah disiksa oleh roh-roh jahat dan hampir runtuh. Bagi Niusan, kematian sebenarnya tidak menakutkan sama sekali. Jika dia tidak cukup kuat, dia akan bunuh diri ratusan tahun yang lalu. Karena itu, untuk sesaat Niusan kemudian melambaikan tangannya dengan berani, "Tidak masalah, bahkan jika Anda melepaskannya dan melakukannya dengan baik, bahkan jika Anda secara tidak sengaja membunuh saya, itu tidak masalah, itu semua untuk saya." Mendengar kata-kata Niusan, Chu Xingyun mengangguk takjub. Bagaimanapun, patut dikagumi dan dikagumi untuk bisa menertawakan orang yang hidup atau mati. Tanpa banyak penjelasan. Dalam banyak kasus, ini sebenarnya lebih penting daripada mengatakannya. Menonjol tangan kanannya, telapak tangan ke bawah, menutupi dahi Niusan, di antara sepasang tanduk tebal. Ini, momen selanjutnya. Chu Xingyun merasa malu karena sepertinya dia tidak bisa membantu Niusan menyingkirkan roh jahat dan membersihkan laut. Bukannya Chu Xingyun ingin merahasiakannya. Poin kuncinya adalah bahwa prasasti kuno Guntur sama sekali tidak di atas dewa tubuh perang yang sempurna. Monumen kuno Thunder itu ada di avatar pertama. Dengan canggung, tatapan Chu Xingyun sedikit menyempit. Tepat ketika dia memikirkan monumen Guntur kuno dan tanpa sadar ingin menghubungi monumen Guntur kuno. Chu Xingyun begitu ajaib sehingga ia merasakan keberadaan benda kuno. Pada saat berikutnya, dalam suara menderu, bola cahaya ungu yang bersinar dengan cahaya petir langsung melompat keluar dari proyeksi pengetahuan Chu Xingyun tentang laut dan avatar No. 1. Kelautan pengetahuan Chu Xingyun. Melihat cahaya ungu yang bersinar dengan guntur, Chu Xingyun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah proyeksi dari monumen guntur kuno. Ini, tentang apa semua ini? Dengan linglung, Chu Xingyun berpikir cepat.
Segera, Chu Xingyun mengerti. Masih pertanyaan itu. Roh primitif virtual dari avatar nomor 1, dan roh primitif chaotic Chu Xingyun, selalu satu. Karena roh primordial virtual sekarang dirantai di monumen kuno Thunder. Kemudian roh primordial Chu Xingyun yang kacau secara alami dirantai di monumen guntur kuno. Oleh karena itu, roh primordial Chu Xingyun yang kacau masih dapat berbagi kekuatan guntur dari monumen guntur kuno. Adapun jarak, untuk Thunder Ancient Tablet tidak ada konsep jarak. Selama tugu kuno guntur disempurnakan dan dirantai dengan jiwa-jiwa, kekuatan tanduk kuno guntur dapat didesak. Adapun bola petir ungu yang bersinar itu sebenarnya hanyalah pintu keluar dari monumen kuno guntur. Melalui pintu keluar ini, Anda dapat memanggil monumen kuno Thunder setiap saat, kekuatan Thunder yang luar biasa. Berpikir antara, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi bersemangat. Dengan cara ini, tidak dapatkah semua avatar berbagi kekuatan tiga monumen kuno ini? Bersemangat, Chu Xingyun ingin pergi dan bergegas kembali ke kamar untuk membuat semuanya jelas dan mengerti. Tapi jelas, dia tidak bisa melakukan ini sekarang. Bagaimanapun, Niu San masih di sini, menunggunya untuk membantu menghilangkan roh jahat dan menyucikan laut. Menonton Chu Xingyun tiba-tiba terkejut dan gembira, ekspresinya tidak pasti. Niu San tidak bisa membantu tetapi merasa kecewa. Dalam ribuan tahun terakhir, Niu San benar-benar disiksa oleh roh jahat ini. Karena pengejaran kekuatan yang berlebihan, ada terlalu banyak binatang buas dan jiwa buas yang dipenggalnya. Akhirnya, ketika roh-roh jahat dan roh-roh jahat menumpuk sampai tingkat tertentu, mereka akhirnya pecah sepenuhnya. Dalam beberapa ratus tahun terakhir, ia memiliki kemampuan untuk menjadi kosong, tetapi ia tidak dapat pergi kemanapun, dan tidak dapat melakukan apapun. Sekali dalam pertempuran, mereka dapat memasuki kondisi gila kapan saja. Dan begitu dia memasuki kondisi gila, dia mati. Jika itu hanya kematian, dia mungkin tidak takut. Tapi begitu itu menjadi gila, itu tidak diakui oleh keenam kerabat. Setelah kegilaan, kekuatan tempurnya akan berlipat ganda, dan ia secara tidak sadar akan membantai segala sesuatu di sekitarnya. Akhirnya, bahkan diriku sendiri akan terbunuh bersama. Ketika Niu San masih muda, dia juga merupakan generasi penguasa yang telah melintasi selatan dan melintasi utara. Suatu kali, dia juga klan barbar, seorang tentara bayaran yang kuat. Dengan kekuatan tirani, ia pernah mendapatkan banyak kekayaan. Bertahun-tahun yang lalu, Niu San biasa membayar mahal dan meminta seorang beku dari sistem guntur untuk membantunya menyingkirkan roh jahat dan menyucikan laut. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, para biarawan guntur semuanya penyihir. Sulit untuk bertahan hidup di medan perang Taiko canggih. Bahkan jika itu hampir tidak bertahan, ranah dan kekuatannya pada akhirnya sulit untuk ditingkatkan. Penyihir petir tingkat rendah, dihadapkan dengan roh jahat tiran. Sekalipun sistem guntur memang menahan makhluk-makhluk jiwa, tetapi jika jarak di antara mereka terlalu besar itu masih tak terkalahkan. Keduanya adalah roh jahat, dan binatang buas dari berbagai tingkat memiliki roh jahat dengan kekuatan yang berbeda. Khususnya di tubuh binatang buas tingkat tinggi dan makhluk buas, ada roh-roh jahat yang sangat kuat yang hidup dalam kesombongan. Roh-roh yang sangat jahat ini jelas bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh para biksu biasa. Adalah satu hal untuk saling mengalahkan, dan adalah masalah lain untuk menang. Semua orang tahu bahwa di antara 5 elemen, air dapat mengatasi api. Sementara Chu Xingyun berbasis air, Tianyi berbasis api. Menurut teori 5 elemen dalam saling menahan diri, Chu Xingyun menahan Kaisar Tianyi. Tetapi pada kenyataannya, dapatkah Chu Xingyun mengalahkan Kaisar Tianyi? Jelas tidak. Karena itu, Niu San ini sebenarnya tidak memiliki banyak harapan untuk Chu Xingyun. Selama bertahun-tahun, dia benar-benar disiksa. Sama seperti orang dengan penyakit terminal, itu dapat digambarkan sebagai keadaan darurat. Selama ada sinar harapan, dia tidak akan pernah melewatkannya. Dengan napas panjang, Niu San berkata, lupakan saja, roh jahat ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda tangani. Di sela-sela pidato, Niu San menggelengkan kepalanya dengan putus asa, itu tidak menyalahkan orang lain, yang membuat saya muda dan tidak tahu apa-apa, hanya ingin meningkatkan kekuatan saya. Mendengar kata-kata Niu San, Chu Xingyun tidak bisa menahan senyum. Menatap Niu San dengan dalam, Chu Xingyun berkata, sebenarnya, kamu juga tidak perlu menyesal. Ada pepatah dalam ras manusia, yang disebut Sai Weng yang kehilangan kudanya. Jika Niu San masih muda, dia tidak memiliki pengejaran kekuatan yang gila, dia tidak akan memiliki kehidupan yang cemerlang. Meskipun dalam ribuan tahun terakhir, ia telah menderita dari roh-roh yang sangat jahat. Tetapi saat berperang melawan roh-roh jahat, roh Niu San juga sangat marah. Chu Xingyun bisa merasakannya dengan jelas. Keinginan Niu San sekeras baja. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Niu San menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, apa pemandangan saat ini? Meskipun keinginannya saat ini memang sekuat King Kong. Tetapi bagi orang yang sekarat, semua ini tidak lebih dari momen yang mulia. Mendengarkan kata-kata putus asa Niu San, Chu Xingyun berkata dengan jelas, siapa yang bilang kamu akan mati? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Niu San segera tampak bingung.
Melihat Chu Xingyun dengan bingung, Niu San berkata, kenapa kamu harus memberitahuku, kamu bisa menyingkirkan roh jahat ini. Mengangguk dengan datar, Chu Xingyun berkata, namun, itu tidak lain adalah roh jahat, bagaimana mungkin itu langka bagiku. Melihat kepercayaan Chu Xingyun, Niu San jelas tidak percaya. Sambil tersenyum, Niu San berkata, tidak masalah. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelamatkan hidup saya akan menjualnya kepada Anda di paruh berikutnya hidup saya. Oh, apa yang disebut penjualan kepada Anda tentu tidak menjual diri Anda sebagai budak. Bahkan, Niu San tidak lagi mampu membayar biaya menghilangkan roh jahat. Niu San berarti tidak menjual Chu Xingyun sebagai budak. Makna yang ingin diungkapkan oleh Niu San adalah menjadi sistem seumur hidup Chu Xingyun, seorang tentara bayaran eksklusif. Adapun gaji tentara bayaran, itu harus sebagai biaya untuk Chu Xingyun untuk membantunya menyingkirkan roh jahat. Meskipun harganya sedikit, tetapi bagi Niu San, selama Anda dapat melarikan diri dari lautan penderitaan, selama Anda hidup. Tidak peduli seberapa besar harganya, dia juga senang. Melihat tatapan tegas Niu San, Chu Xingyun tidak banyak bicara. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun menutup matanya. Momen selanjutnya, dengan mengetahui laut, proyeksi dari Avatar No. 1, Chu Xingyun memanggil tubuh monumen guntur kuno. Melalui induksi dan ikatan antara Yuan Shen, patung kuno Purple Thunder tiba-tiba muncul dari alis doppelganger No. 1. Saat berikutnya, monumen guntur kuno, langsung berubah menjadi Streamer, terbang menuju kedai minuman. Saatnya untuk mengatakan segera. Setelah hanya 3 napas, pita ungu melesat melalui jendela dan masuk ke alis Chu Xingyun. Alasan mengapa saya berani mengingat monumen guntur kuno. Itu karena Avatar nomor 1 sebenarnya tidak meminjam kekuatan dari Thunder Ancient Tablet. Di antara 3 monumen kuno, yang kuno racun tidak berguna bagi binatang jiwa batu. Batu jiwa binatang hampir terkikis oleh racun kekebalan. Adapun monumen guntur kuno, untuk saat ini, Chu Xingyun belum mengujinya. Oleh karena itu, untuk Chu Xingyun, monumen guntur kuno sementara dalam kondisi siaga. Karena itu, bahkan jika Anda segera menelepon kembali, itu tidak masalah. Setelah mengingat tubuh Thunder Stele kuno, Chu Xingyun merasa lega. Momen selanjutnya, Chu Xingyun mendesak Chaos Yuan Shen, dari alis Niu San, ke lautan pengetahuannya. Mengaum, 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 saat roh primordial Chu Xingyun yang kacau turun ke lautan pengetahuan Niu San. Pada saat berikutnya, di lautan pengetahuan tentang Niu San, jiwa tetap hidup. Jika ada bayangan hantu, mereka melayang tanpa henti di lautan pengetahuan Niu San. Melihat sekeliling, di tengah lautan pengetahuan Niu San, sebuah patung raksasa tauren berdiri di sana. Melihat dari dekat, patung tauren itu tampaknya diukir dari batu permata. Patung Qian sekarang ditutupi dengan retakan dan dapat runtuh kapan saja. Dan puluhan ribu bayangan hantu sekarang berputar diam-diam di sekitar patung tauren raksasa. Setiap saat, ada banyak hantu yang menembus celah-celah patung dan secara diam-diam mengikis tubuh patung. Chu Xingyun tidak bisa menahan keringat dingin. Situasi Niu San memang sangat berbahaya. Pada saat ini, patung jiwa Niu San benar-benar rapuh dan dapat runtuh kapan saja. Dan begitu patung jiwa Niu San benar-benar runtuh, maka saat berikutnya, Niu San akan memasuki kondisi gila dan menjadi orang gila yang hanya tahu tentang membunuh. Sekali begitu, seluruh desa Maniu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati di tangannya. Chu Xingyun tidak berani mengabaikan. Tersandar di lautan pengetahuan Niu San, Chu Xingyun melihat di antara tangan kanannya dan berteriak, ayo. Guntur, seiring dengan suara booming Chu Xingyun, tiba-tiba, angin dan guntur keluar dari udara tipis. Ribuan guntur, seperti retakan, muncul di lautan pengetahuan Niu San secara instan. Ribuan jalan guntur bersinar, hantu yang berkeliaran itu tiba-tiba dimusnahkan menjadi berkeping-keping. Rasakan kekuatan Tianlei. Puluhan ribu hantu, seperti semut di panci panas, berputar-putar gila. Di bawah pengawasan Chu Xingyun dan Niu San, ribuan hantu dengan cepat berkumpul menuju suatu titik. Segera, di bawah pengumpulan hantu, roh jahat bayangan muncul di lautan pengetahuan Niu San. Dalam semburan tawa rendah, roh-roh jahat surgawi, besar dan berlebihan mengatakan, anak kecil, ini bukan tempat Anda harus datang, tinggalkan aku. Melihat roh yang sangat jahat, Chu Xingyun tidak bisa diam-diam mengagumi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat roh jahat yang begitu besar dan menakutkan. Anda dapat melihat roh jahat yang sangat besar ini. Ketika Niu San masih muda, dia memburu terlalu banyak binatang buas dan jiwa buas. Ini roh jahat dan roh jahat, kekuatan individu tidak tinggi, semua Niu San bisa berurusan dengan. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, ketika puluhan ribu roh jahat dan roh ganas ini menyatu menjadi satu, itu bukan sesuatu yang bisa ditentang Niu San. Dari sekarang ke sekarang, Niu San sama sekali tidak berani berurusan dengan roh jahat dan roh jahat ini. Kalau tidak, begitu mereka marah, mereka akan mengembun menjadi roh yang sangat jahat seperti sekarang. Setiap kali roh-roh jahat mengembun, Niu San harus mengendalikan patung dewa jiwa dan bertarung dengannya selama 300 putaran.
Jika Anda menang, Anda bisa mengalahkan roh jahat dan semuanya akan berlanjut. Setelah dikalahkan, Niusan akan menjadi gila dalam sekejap, tidak diragukan lagi. Hal yang paling nekat bagi Niusan adalah, bahkan jika dia mengalahkan roh yang sangat jahat ini, jiwanya akan terkena pukulan keras dan sulit untuk mengejar kemenangan, benar-benar menghilangkan roh jahat dan memurnikan laut. Pada saat patung arwahnya akhirnya pulih, roh-roh jahat telah pulih. Simpul mati. Ini hanyalah sebuah loop tanpa akhir. Hari ini, Niusan takut untuk memprovokasi roh-roh jahat dan roh-roh jahat itu. Kalau tidak, begitu mereka membuat mereka marah, mereka akan mengembun menjadi roh yang sangat jahat. Niusan tidak yakin, dan sekali lagi mengarahkan patung jiwa untuk mengalahkan roh jahat ini. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Chu Xingyun begitu ceroboh, dia menembak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selain itu, apa yang paling mengejutkan Niusan adalah, roh-roh jahat dan roh-roh jahat itu benar-benar kesal. Ribuan roh jahat dan roh ganas mengembun menjadi roh yang sangat jahat. Kekuatan dan kekuatannya belum pernah terjadi sebelumnya di Niusan. Melihat roh besar dan sangat jahat, Chu Xingyun tidak gugup sama sekali. Memang, Niusan benar-benar membantai terlalu banyak binatang buas dan jiwa. Namun meski begitu, roh jahat ini masih terlalu lemah di mata Chu Xingyun. Sejauh menyangkut tubuh perang, di mata Niusan, perang tingkat ketiga Chu Xingyun lemah seperti semut. Tetapi di mata Chu Xingyun, bahwa Niusan dianggap sebagai roh iblis yang sangat jahat, tetapi juga selemah semut. Dengan Chaos Yuanshan, dan Chaos Yuanshan, mana lebih dari 400.000 yuan. Bagaimana bisa roh jahat ini diletakkan di mata Chu Xingyun? Jika Anda tidak ingin mengumpulkan semua roh jahat dan melenyapkannya dengan lebih mudah. Di depan Chu Xingyun, tidak ada kemungkinan roh yang sangat jahat ini dilahirkan. Memandang roh jahat, sengit, dan jahat, Chu Xingyun terlalu malas untuk berdebat dengannya. Bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menyerahkan identitasnya, dan melawannya. Semut itu adil, dan jika Anda membunuh mereka, Anda hanya tidak ada yang akan bertengkar dengan semut sebelum menginjaknya. Momen selanjutnya, tangan kanan Chu Xingyun mengulurkan tangan, dan telapak tangannya menunjuk ke langit dan bumi, begitu besar dan berlebihan sehingga itu adalah roh jahat. Guntur, dengan geraman rendah Chu Xingyun. Dalam sekejap ungu terang, guntur ramping, jatuh dari kehampaan. Cahaya guntur ungu yang indah tidak terlihat terlalu gagah, dan tidak ada bedanya dengan guntur biasa. Tapi langit ungu bergemuruh, tetapi roh primordial Caca yang kacau, mendesak mana dari pertemuan 400.000 yuan, kental. Dalam guntur kejam, guntur yang terlihat sangat biasa, tetapi warnanya lebih cerah, langsung jatuh ke tubuh roh jahat. Guntur jatuh. Roh jahat segera menghentikan kebisingan. Seperti patung, roh-roh jahat menetap di sana dengan cara yang arogan. Momen selanjutnya, tubuh roh yang sangat jahat perlahan mulai menghilang. Di antara asap hijau yang melengkung, tubuh besar roh-roh jahat secara bertahap berubah menjadi kekuatan spiritual yang murni dan tak tertandingi, dan mereka berkumpul menuju roh primordial kacau Chu Xingyun. Merasakan kekuatan spiritual yang murni dan tak tertandingi, Chu Xingyun terus mengalir seperti gelombang pasang. Chu Xingyun jelas bisa merasakan bahwa kekuatan spiritualnya sedang ditingkatkan dalam jejak. Waktu berlalu setiap menit. Akhirnya, setelah 30 napas, roh-roh raksasa yang sangat jahat telah sepenuhnya menghilang antara langit dan bumi. Berdiri kosong di depan Chu Xingyun. Air berkabut di Niusan tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dengan roh jahat? Kemana perginya? Apakah itu mengatakan, apakah roh jahat itu ditakuti oleh si kecil ini? Atau, kekuatan gaib apa yang disadari dan disembunyikan oleh roh jahat? Di antara keraguan Niusan, suara jernih terdengar dari patung arwahnya. Menunduk ngeri, seperti yang Anda lihat di atas patung jiwa Niusan. Retakan padat sedang menyembuhkan saat ini, menghilang. Apakah itu mengatakan, apakah roh-roh jahat telah dimusnahkan? Jika bukan karena roh-roh jahat dipenggal, patung para dewa dan arwahnya tidak akan pernah ditemukan. Tapi, jika roh-roh jahat benar-benar dipenggal, ini akan terlalu menakutkan. Bagaimana itu mungkin? Anda tahu, Niusan melihat semuanya dengan jelas sekarang. Setelah Chu Xingyun memasuki lautan pengetahuannya, ia pertama kali memanggil ribuan petir. Meskipun para guru itu terlihat menakutkan, mereka sebenarnya sama kuatnya. Tapi selanjutnya, menghadapi roh jahat yang menakutkan dan mengerikan, bocah itu hanya memanggil guntur, dan semuanya menjadi tenang. Meskipun dinilai dengan mata, roh jahat jelas terbunuh, dan bahkan kekuatan roh jahat telah dimurnikan menjadi kekuatan spiritual. Jika bukan karena roh jahat dipenggal, bagaimana patung jiwanya dipulihkan? Tak terbayangkan, sama sekali tak terbayangkan. Roh-roh jahat yang menyiksanya selama ribuan tahun. Bisakah guntur yang dipanggil olehnya dihancurkan? Pada saat yang sama, di sisi lain, Chu Xingyun tidak banyak bicara ketika melihat keheranan Niusan. Setelah melambaikan tangannya pada Niusan, Chu Xingyun berkata, "Oke, ini masalahnya, mari kita keluar dan berbicara." Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun mendesak Chaos Yuanshan dan meninggalkan lautan pengetahuan Niusan.
Menonton Chu Xingyun pergi, Niu San tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya dan menatap tubuh patung jiwa. Hanya untuk sementara waktu, tubuh jiwa Niu San, yang menyerap kekuatan spiritual yang kuat di sekitarnya, telah sepenuhnya diperbaiki. Melihat patung dewa dan roh raksasa, bersinar biru dan cerah, Niu San tidak bisa menahan diri untuk menjadi gembira. Anda tidak bisa salah. Anda tidak bisa salah. Membunuh roh-roh jahat jika roh-roh jahat itu masih ada, patung para dewa dan rohnya tidak akan pernah bisa ditemukan. Rasakan murni rasa lautan, rasakan patung kokoh para dewa dan jiwa, dan perasaan Niu San benar-benar lebih baik dari sebelumnya. Di bawah inspeksi berulang. Segera, Niu San ditentukan. Tidak mungkin salah. Sama sekali tidak salah. Roh jahat itu benar-benar dibunuh oleh anak itu. Meskipun, di permukaan, Chu Xingyun tampaknya telah melakukan dua gerakan. Pada langkah pertama, ia melepaskan ribuan guntur, dan kekuatannya cukup terbatas. Namun, sebagai selebriti yang pernah terkenal di dunia tentara bayaran, Niu San tahu apa artinya menjadi ular rumput. Terus terang, tujuan dari pembebasan Chu Xingyun atas ribuan guntur adalah untuk membuat marah roh-roh jahat dan roh-roh jahat, sehingga mereka dapat menyingkat roh-roh jahat. Setelah roh-roh jahat terkondensasi dan terbentuk, maka Chu Xingyun dapat membunuhnya selama dia mengembun guntur. Tidak ada keraguan bahwa tidak ada cara yang lebih sederhana dan lebih cepat dari ini. Pertama-tama, itu adalah trik untuk mengejutkan. Lalu ada paku. Jelas pria kecil bernama Chu Xingyun ini jelas merupakan generasi yang berani dan licik. Dalam kegembiraan, Niu San perlahan membuka matanya dan menatap Chu Xingyun di sisi yang berlawanan. Melihat Niu San yang gembira, Chu Xingyun berkata, "Bagaimana, apakah ada sesuatu yang tidak nyaman?" Tidak, tidak ada lagi. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Niu San buru-buru menggelengkan kepalanya. Meskipun di matanya, tubuh pertempuran Chu Xingyun lemah seperti semut. Tapi Niu San tahu bahwa kultivasi jiwa Chu Xingyun sama sekali tidak sederhana. Memikirkannya, Niu San berkata, "Terima kasih atas bantuan Anda, dan saya tidak akan mengatakan lebih banyak jika Anda tidak membutuhkannya. Di masa depan, jika Anda merasa itu berguna bagi saya, Anda dapat memberitahu saya." "Papa." Di antara kata-kata itu, Niu San menepuk-nepuk dadanya dan dengan bangga berkata, "Datanglah ke dalam api, masuklah ke dalam air, lautan pedang dan lautan api, aku tidak akan pernah mengatakan setengah kata." Mendengar kata-kata Niu San, Chu Xingyun berkata sambil tersenyum, "Hal-hal lain, jangan khawatir dulu. Anda kembali dulu, istirahat sebentar, setelah menyesuaikan suasana hati Anda, saya punya beberapa hal yang membutuhkan bantuan Anda." Mengangguk dengan gembira, Niu San berkata, "Jika ada yang perlu kamu bantu, kamu bisa mengatakannya di masa depan, selama aku bisa melakukannya, aku tidak akan pernah menolak untuk." Setelah menyapa sebentar, Niu San kembali ke rumah dengan cemas dan menyampaikan kabar baik kepada istri dan anak-anaknya untuk membuat mereka bahagia. Setelah mengirim Niu San, Niu Li membuka mulutnya dan ingin mengucapkan terima kasih kepada Chu Xingyun. Namun, begitu Chu Xingyun memiliki hal-hal penting untuk dilakukan, dia tidak harus bekerja keras sama sekali. Kedua, antara dia dan Niu Li, tidak perlu mengatakan terima kasih. Melambaikan tangannya, Chu Xingyun berkata, "Oke, antara kau dan aku, kesopanan seperti apa, silakan keluar dan menghibur para tamu." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Niu Li tidak bisa membantu tetapi menjadi gembira. Mengangguk dengan gembira, Niu Li tidak terlalu sopan dan berbalik ke halaman depan untuk menghibur para tamu. Menonton Niu Li pergi, Chu Xingyun tidak berani menunda, dan kembali ke kamar sesegera mungkin. Selanjutnya, Anda harus belajar dengan hati-hati apa yang terjadi dengan monumen kuno ini, dan proyeksi dari monumen kuno, dan apa prinsipnya. Sepanjang perjalanan kembali ke kamar, Chu Xingyun dengan cepat mempelajari. Awalnya, Chu Xingyun berpikir bahwa itu akan menghabiskan banyak waktu. Bahkan, setelah menghabiskan lebih dari setengah jam, Chu Xingyun mengerti segalanya. Tiga monumen kuno ini sebenarnya bukan entitas. Meskipun tampaknya, ketiga monumen kuno ini tampaknya terbuat dari batu. Faktanya, ketiga monumen kuno ini merupakan penyebutan kohesif prinsip Dadao. 1000 hukum guntur terkondensasi menjadi monumen kuno guntur. 3000 hukum ledakan terkondensasi menjadi monumen ledakan. Hukum 3000 racun terkondensasi menjadi monumen kuno yang sangat beracun. Tentu saja, Tugu Kuno Guntur, Tugu Kuno Guntur. Monumen angin kuno, monumen kuno ledakan. Tablet kuno racun, tablet kuno racun beracun. Meskipun terdengar berbeda, pada kenyataannya, itu adalah nama yang dipilih Chu Xingyun dengan santai. Monumen kuno yang sama akan memiliki nama yang berbeda di hati orang yang berbeda. Tetapi dalam analisis akhir, itu hanya sebuah kondensat dari hukum Dao. Sebagai aturan, tidak ada substansi. Itu juga tidak dibatasi oleh jarak dalam ruang. Apa yang disebut hukum sebenarnya adalah cara menggunakan energi dan menggabungkan. Elemen yang sama, diatur sesuai dengan aturan yang berbeda, akan memiliki karakteristik yang berbeda dan menghasilkan efek yang berbeda. Mereka juga partikel emas, dengan susunan berbeda dan karakteristik berbeda. Susunan segitiga adalah besi. Jika segi 4 diatur, itu adalah tembaga.
Jika pentagon disusun, itu adalah perak. Jika segi 6 disusun, itu adalah emas. Jadi, 3 monumen kuno, yang mencatat Tao, adalah kombinasi dan penggunaan energi, bukan entitas. Ambil monumen kuno emas sebagai contoh. Setelah seseorang dapat memakan prasasti kuno emas, mereka dapat mengubahnya menjadi emas. Ini adalah semacam kemampuan, semacam pengetahuan. Setelah Anda menguasai keterampilan ini, Anda dapat menggunakannya sesuka hati, apakah itu dewa atau avatar. Tentu saja, Chu Xingyun jauh dari aturan 3 prasasti kuno. Karena itu, ia masih tidak bisa dengan bebas menyingkat guntur, racun, dan ledakan. Tapi, meskipun tidak ia memiliki tubuh 3 monumen kuno, tetapi ia dapat langsung menggunakan kekuatan monumen kuno. Melalui koneksi antara Yuan Shen, aturan diambil oleh Dewa Chu Xingyun dari 3 monumen kuno. Secara alami dapat dibagikan dengan semua primitif virtual. Lagi pula apa yang disebut roh primitif virtual, meskipun secara fisik terpisah. Namun, pembagian materi tidak berguna bagi Yuan Shen. Intinya, keduanya masih satu. Jadi, ketika Dewa Chu Xingyun dari Chaos Yuan Shen bergabung dengan 3 monumen kuno, semangat primordial virtual pada nomor 1 secara alami dapat berbagi kekuatan hukum yang dicatat pada 3 monumen kuno. Sebentar lagi, Chu Xingyun mengeluarkan perintah untuk avatar nomor 1 melalui proyeksi dari Yuan Shen virtual. Setelah mengalahkan binatang jiwa batu tingkat keempat sekali lagi, avatar nomor 1 berbalik dan meninggalkan gua, dan memasuki lorong di antara gua-gua. Selama Anda tinggal di lorong itu dan tidak memasuki gua, tidak akan ada makhluk jiwa batu. Setelah memastikan keamanan absolut dari klon No. 1, Chu Xingyun memanggil monumen kuno angin dan monumen kuno racun dari No. 1. Di bawah pengaturan Chu Xingyun, monumen guntur kuno sekali lagi berdiri di pusat lautan pengetahuan, di bawah jam kuno dengan warna hitam. Monumen angin kuno masih ada di Zhongfu. Tablet kuno racun menumpuk di Dantian Linghai. Setelah menempatkan 3 monumen kuno, Chu Xingyun segera mengalihkan kesadarannya ke avatar No. 1. Mengontrol avatar No. 1. Chu Xingyun duduk bersila di tanah dan berkomunikasi dengan patung Chaos Yuan Shen milik Chu Xingyun di tengah Sihai. Momen selanjutnya, di bawah komunikasi Chu Xingyun, 3 kelompok cahaya meledak dari dahi patung tubuh Chu Xingyun. Ungu, emas, hijau. 3 kelompok cahaya, setelah berputar di sekitar lautan avatar nomor 1 selama beberapa minggu, kemudian terbang ke 3 arah yang berbeda. Di antara mereka, gugusan cahaya ungu terbang ke tengah Zihai, di samping patung Yuan Xingyun dari Chu Xingyun. Seperti peri ungu dengan hanya kesadaran. Lingkaran cahaya ungu, dikelilingi oleh patung Yuan Xingyun dari Chu Xingyun, berputar-putar tanpa henti. Dalam 2 sinar lainnya, cahaya emas mengikuti meridian dari klon nomor 1 dan memasuki klon No. 1. Di antara cahaya keemasan yang bersinar, kelompok cahaya keemasan, seperti matahari besar, menggantung di kekosongan Zhongfu. Pada saat bersamaan, kelompok lampu hijau mengikuti meridian klon nomor 1 sampai ke Dantian. Seperti putaran bulan hijau Zamrud, melayang di udara. Melihat 3 kelompok cahaya ini, Chu Xingyun tahu bahwa 3 kelompok cahaya sebenarnya adalah 3 monumen kuno, yang terletak di pintu keluar cabang No. 1. Ketika avatar nomor 1 merangsang kekuatan monumen kuno, kekuatan guntur, kekuatan badai, dan kekuatan racun akan disemprotkan dari 3 bola cahaya ini. Meskipun proyeksi monumen kuno ini bukanlah monumen kuno itu sendiri. Namun nyatanya, melalui proyeksi monumen kuno, Anda bisa menggunakan kekuatan 3 monumen kuno. Dari perspektif ini, sebenarnya sama. Semua dalam semua. Semua kekuatan berasal dari 3 monumen kuno. Proyeksi monumen kuno ini sebenarnya hanyalah ekspor energi. Di antara pikirannya, Chu Xingyun mengarahkan dewa primitif fiktif dari tubuh pertempuran nomor 1 dan memberikan instruksi untuk melanjutkan pertempuran. Setelah menerima pesanan, avatar nomor 1 berdiri dan memasuki gua nomor 4 lagi. Perisai tanpa batas, dampak badai, menuangkan energi. Selanjutnya, avatar nomor 1 melanjutkan penampilan gila itu. Meskipun 3 monumen kuno telah dipanggil kembali ke Dewa Chu Xingyun. Tetapi melalui proyeksi 3 monumen kuno, avatar nomor 1 masih dapat memanfaatkan kekuatan 3 monumen kuno. Apakah itu kualitatif atau kuantitatif, tidak ada perbedaan. Kekuatan 3 keterampilan tempur utama belum berkurang sama sekali. Setelah sepanjang malam pengujian, Chu Xingyun dengan gembira menemukan bahwa semua ini benar. Bukan hanya avatar No. 1. Padahal, 3 monumen kuno masing-masing berisi 3000 aturan. Jadi, 3 monumen kuno dapat membuka hingga 3000 outlet energi. Inilah yang disebut proyeksi monumen kuno. Jadi, bahkan jika Chu Xingyun memadatkan 3000 avatar, dia masih bisa berbagi kekuatan monumen kuno. Selanjutnya, Chu Xingyun menguji jam kuno Xuan selagi. Sayang sekali, jam hitam ini bukan kondensat jalan. Karenanya, jam kuno hitam ini tidak dapat dibagikan. Setelah malam pengujian, untuk saat ini, Chu Xingyun dapat berbagi dengan semua avatar, hanya ada 3 monumen kuno. Namun, untuk Chu Xingyun, ini sudah cukup.
Bagaimanapun, harta seperti 3 monumen kuno hanya 12 dari alam semesta. Emas, kayu, air, api, bumi, yin, yang, angin, guntur, racun, waktu, ruang. Ada 12 prasasti kuno total, dan Chu Xingyun memiliki 3 dari mereka sendiri. Setelah memantau sepanjang malam, avatar nomor 1 semuanya normal, dan tidak ada perbedaan dari sebelumnya. Melihat doppelganger nomor 1, tanpa lelah, dia bertabrakan dengan Stone Soul Beast lagi dan lagi. Chu Xingyun tidak bisa menahan iri. Jangan melihat nomor 1 doppelganger itu terlihat santai. Itu memerah, terengah-engah, dan tidak ada perubahan warna setelah tabrakan. Tetapi jika Anda benar-benar bermain sendiri, semuanya akan sangat berbeda. Rasa sakit semacam itu hampir tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Setiap tabrakan, sepertinya ditabrak oleh kuda yang berlari kencang. Meskipun Chu Xingyun juga tahu bahwa jika dia ingin berlatih perang, dia harus menderita. Namun, sejauh menyangkut hatinya, Chu Xingyun tidak setuju dengan metode kultivasi tersebut. Jika hanya 1 atau 2 hari, atau 1 atau 2 tahun, lebih baik dikatakan. Bahkan jika itu membutuhkan 1000 atau 2000 tahun, 10.000 atau 2000 tahun itu dapat ditoleransi. Masalahnya adalah tidak ada batasan untuk cara. Batas cara memurnikan tubuh bisa dibuktikan dengan kekuatan, hanya membuka langit. Jadi, selama kamu hidup, kamu akan memakan kepahitan seperti ini setiap hari. Favorit Chu Xingyun, terbaik, dan paling bersemangat adalah cara memperbaiki tubuh, tidak apa-apa untuk dikatakan. Karena ini adalah cara yang saya pilih, saya harus melalui gigi. Tapi masalahnya adalah bahwa Chu Xingyun sebenarnya memilih jalan pedang, bukan cara latihan tubuh. Kebrutalan seperti brutal bukanlah yang disukai Chu Xingyun. Jika Chu Xingyun ingin berlatih dengan sangat menyakitkan setiap hari dalam hidupnya, maka dia lebih suka tidak mengambil jalan ini. Jalan seperti itu jelas bukan orang bijak sejati dan harus dipilih. Terus terang, cara memperbaiki tubuh ini paling cocok untuk ras bodoh dan tidak bijaksana seperti suku barbar. Sebagai keberadaan dengan lebih dari 400 intelek, Chu Xingyun tidak bisa mengambil jalan ini. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, terlepas dari apakah Chu Xingyun ingin mengambil jalan ini, latihan fisik sangat penting. Tunggu, di antara iri, Chu Xingyun dengan keras memikirkan kemungkinan. Melihat avatar nomor 1 dengan kedua mata. Dalam pikiran Chu Xingyun, sebuah ide konyol tiba-tiba muncul. Karena roh primordial virtual ini tidak merasakan sakit dan sakit. Lalu, mengapa tidak memutarnya dan membiarkan roh primordial virtual Tuan yang mengendalikan tubuh perang yang sempurna, berlatih di sini? Jika roh primordial kacau Chu Xingyun ditukar dengan roh primordial virtual, semangat primordial Chu Xingyun yang mengendalikan avatar No. 1. Dominasi oleh nomor 1 dan kendalikan kata-kata dewa tubuh tempur yang sempurna. Dengan cara ini, bukankah dewa tubuh tempur yang sempurna mendapatkan latihan yang paling sempurna? Menghadapi tingkahnya yang tiba-tiba, Chu Xingyun secara bertahap menjadi bersemangat. Layak, sepenuhnya layak. Anda tahu, hanya ada satu perbedaan antara dewa dan avatar dari badan perang yang sempurna. Perbedaan ini adalah bahwa badan perang yang sempurna memiliki asal dari tanah peristirahatan dan asal-usul air. Dan avatar yang dipisahkan oleh badan perang yang sempurna memiliki kekuatan sumber aslinya, mereka tidak dapat menampilkan disintegrasi iblis, mereka juga tidak dapat memisahkan avatar. Selain itu, dewa tubuh dan avatar tempur yang sempurna, benar-benar tidak ada perbedaan. Jika Anda tidak peduli jika Anda dapat memisahkan iblis, Anda dapat memisahkan avatar. Lalu, benar-benar tidak ada perbedaan antara dewa dan avatar. Pada awal imajinasi ini, Chu Xingyun sendiri merasa konyol. Tapi semakin Anda berpikir tentang hal itu, semakin banyak Chu Xingyun merasa layak. Medan perang Taiko canggih ini sangat berbahaya. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan menemui jalan buntu. Dan jika Anda mengendalikan avatar, maka semuanya baik-baik saja. Sekalipun perang sudah mati, ia dapat hancur kembali melalui keilahian badan perang yang sempurna. Dan jika Anda mengendalikan dewa, setelah pertempuran selesai, itu akan benar-benar mati. Doppelganger tidak memiliki kekuatan asal. Tidak dapat melakukan disintegrasi iblis. Karena itu, sekali dewa tubuh tempur yang sempurna mati, itu akan mati sepenuhnya. Setelah roh primordial kacau ditukar dengan roh primordial virtual. Kemudian dewa dari badan perang sempurna yang dikendalikan oleh roh primordial virtual sulit untuk berlatih di gua percobaan di desa Maniu yang sangat aman. Dan roh primordial Chu Xingyun yang kacau, dia mengendalikan avatar tubuh perang yang sempurna, dan pergi ke dunia luar. Bahkan jika dia mati dalam pertempuran, dia hanya akan pulang secara gratis. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada kerugian sama sekali, asalkan pulih untuk jangka waktu tertentu, itu akan pulih seperti sebelumnya. Asal-usul tanah tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Dan asal-usul air, karakteristik yang tak ada habisnya. Itu diberkahi dengan karakteristik avatar-avatar yang sempurna dan keabadian. Adapun kesadaran Chu Xingyun, itu tidak perlu dikatakan. Pada saat avatar mati dalam pertempuran, mereka bisa langsung kembali ke dewa melalui proyeksi Yuan Shen di laut. Semakin masuk akal, semakin masuk akal.
Meskipun di mata orang kebanyakan, hal itu mungkin tampak seperti spekulasi. Saya tidak bekerja keras, tetapi saya menggunakan roh primitif virtual untuk kebal terhadap rasa sakit, dan untuk memperbaiki tubuh perang siang dan malam. Namun nyatanya, ini tentu diduga spekulasi. Tapi dari sudut pandang lain, itu sebenarnya pilihan paling cerdas. Jauh dalam pikirannya, Chu Xingyun dengan cepat membuat keputusan. Jangan pedulikan malam ini dalam. Chu Xingyun mendesak dewa untuk memasuki gua uji coba sepanjang jalan dan mencapai lorong gua keempat. Melihat dewa tubuh perang yang sempurna yang dibawa oleh Feng Chen dan para pelayannya, pikir Chu Xingyun, bergerak ke dalam tubuh dewa dengan roh primordial virtual. Tubuh tiga monumen kuno masih ditempatkan di tubuh dewa perang yang sempurna. Untuk Chu Xingyun, ada proyeksi monumen kuno di dalam doppelganger yang tidak membuat perbedaan sama sekali. Dan yang paling penting, jika Anda membawa tiga monumen kuno bersamamu. Setelah doppelgangers meninggal, tiga monumen kuno hilang. Dan letakkan tubuh tiga monumen kuno di dalam tubuh dewa perang yang sempurna. Bahkan jika para doppelgangers mati, itu tidak lebih dari proyeksi kehancuran. Untuk tiga monumen kuno, tidak ada kerugian sama sekali. Ketika avatar dipisahkan lagi, cukup nyalakan proyeksi lagi. Namun, meskipun ada tiga monumen kuno, Chu Xingyun tidak bergerak. Tapi jam kuno Xuan Se, Chu Xingyun hendak bergerak. Begitu pikiran-pikiran itu bergerak, jam kuno hitam itu naik perlahan dari alis Panglima Perang yang sempurna. Dengan lambaian tangan kanannya, Chu Xingyun mengumpulkan jam hitam ke dalam tubuh pertempuran sempurna, pengetahuan tentang Avatar No. 1. Alasan mengapa Chu Xingyun harus mengumpulkan jam kuno adalah bahwa Chu Xingyun punya ide sendiri. Jika Anda seperti dewa tubuh perang yang sempurna, langkah demi langkah, dan berlatihlah dengan mantap. Nah, dalam 10 juta tahun, badan perang ini tidak bisa dipromosikan sama sekali. Dan jumlah avatar ini, Chu Xingyun terlihat kurang penting. Tidak masalah jika fondasinya tidak stabil karena terlalu agresif. Bagaimanapun, itu hanya doppelganger. Jika ini tidak memungkinkan, itu akan dipecah dan diinisialisasi sepenuhnya. Jadi, di waktu berikutnya, Chu Xingyun sudah membuat keputusan. Gunakan jam kacau ini untuk dengan cepat mengangkat tubuh perang di gua percobaan ini. Tentu saja, hanya di gua percobaan rahasia ini, Chu Xingyun dapat menggunakan jam kuno Xuan Se dengan tidak sopan. Setelah tingkat badan perang dinaikkan, begitu meninggalkan gua percobaan, jam kuno hitam ini masih harus dikembalikan ke dewa. Bagaimanapun juga, ketika avatar mati, dia mati. Tetapi dewa tubuh tempur yang sempurna, tetapi sama sekali tidak bisa salah. Oleh karena itu, tiga monumen kuno dan lonceng kuno Xuan Se harus diserahkan kepada dewa tubuh perang yang sempurna untuk memastikan bahwa tidak ada kecelakaan. Selama beberapa hari berikutnya, Chu Xingyun mengendarai jam kuno Xuan Se dan mencapai lantai ke-9 dari gua percobaan sepanjang jalan. Mengandalkan kekuatan Xuan Se Ancien Bell untuk membunuh segalanya, dengan gila menyerap Yinsa bawaan untuk dengan cepat meningkatkan level klon No. 1. Awalnya, Chu Xingyun berencana untuk melanjutkan kultivasinya sampai meningkatkan tingkat tubuh pertempuran ke tingkat ke-8 sebelum meninggalkan gua percobaan. Namun, sangat disayangkan ketika Chu Xingyun pindah nomor 1 ke level 5. 30.000 iblis peppers ditanam di halaman belakang kedai telah matang. Meskipun Chu Xingyun tidak suka melakukan bisnis, tetapi di medan perang kuno tingkat tinggi ini, mata uang yang beredar adalah tulang roh berwarna-warni. Dan setiap tulang roh warna-warni dapat meningkatkan budidaya 1 tahun. Karena itu, untuk meningkatkan kultivasi, Chu Xingyun tidak punya pilihan sama sekali. Jika semua tulang roh berwarna-warni diperoleh dengan berburu dan membunuh binatang buas dan jiwa binatang buas sendirian. Efisiensi itu sangat lambat, bahkan jika diburu selama 1000 tahun, 10.000 tahun, berapa banyak tulang roh berwarna-warni yang bisa diperoleh. Selain itu, apa yang dibutuhkan Chu Xingyun adalah sejumlah besar tulang roh berwarna-warni, yang dapat dikatakan lebih bermanfaat. Mengandalkan kekuatannya sendiri jauh dari mampu memenuhi permintaan. Oleh karena itu, metode komersial telah menjadi kebutuhan. Selanjutnya, Chu Xingyun mengambil tangannya sendiri dan menghabiskan 3 hari memetik semua paprika setan. Perlu disebutkan, The Devil Pepper adalah tanaman kayu abadi. Setelah memetik sekali, Anda tidak perlu mengendalikannya, selama lebih dari 3 bulan, Anda bisa berbunga lagi. Tunggu 3 bulan lagi, dan kamu akan bisa menghasilkan buah dan memanen Devil Pepper baru. Sebanyak 30.000 iblis pepper setelah memanen 300.000 buah lada setan. Di waktu berikut, Chu Xingyun menyiapkan pot batu besar di halaman belakang pada siang hari untuk memasak Devil Pepper Balls. Di malam hari, cahaya redup dan Chu Xingyun mengendarai avatar nomor 1 pergi ke lantai 9 gua, dan berburu dengan liar. Akhirnya, setelah menghabiskan 1 minggu, Chu Xingyun memurnikan 300.000 buah lada setan menjadi 3 juta bola lada setan. Selanjutnya, rencana bisnis Chu Xingyun akhirnya dimulai. Pagi-pagi keesokan paginya, Chu Xingyun menemukan Niuli dan memintanya untuk menyewa 16 wanita ternak liar dengan harga 3 tulang berwarna-warni per hari sesuai dengan daftar.
Selain 4 wanita barbar yang semula dipekerjakan oleh kedai, ada total 20. Lalu, di bawah kepemimpinan Niu Li, sekelompok orang meninggalkan desa Maniu Niu dan bergegas ke padang rumput Maniu di luar ngarai Maniu untuk memburu 10 sapi liar dan kembali. Dengan kekuatan Niu Li, berburu 10 sapi liar hanyalah masalah sepele. Poin kuncinya adalah dia memiliki kekuatan yang terbatas sendirian dan tidak bisa menarik tubuh sapi biadab itu kembali. Sekarang dengan bantuan 20 wanita ini, semuanya secara alami tidak akan menjadi masalah. Keduanya menyeret satu, dan menyeret mundur 10 sekaligus. Dalam beberapa hari berikutnya, Chu Xingyun menyutradarai 20 wanita dari suku barbar, menyiapkan 10 panggangan, dan menghisap dendeng pedas menurut metode rahasia eksklusif Chu Xingyun, menggunakan resep eksklusif Chu Xingyun. Tinggi si barbar adalah sekitar 3 meter, dan panjangnya sekitar 5 meter. Beratnya hampir 3.000 pound. Namun, kecuali untuk kulit sapi, tulang sapi, dan organ dalam. Jika hanya daging sapi, itu hanya 1.000 pound. 1.000 pon daging sapi, menurut metode produksi utusan khusus Chu Xingyun, total 100 pon dendeng dapat diatasi. Setiap potongan dendeng adalah ukuran tamparan dewasa. Itu bisa dimakan langsung, pedas dan lezat, dan sangat penuh dan lapar. Yang paling penting adalah bahwa dendeng pedas ini memiliki efek magis pelembab dan penguatan organ. Apalagi bumbu ini juga mengandung wewangian yang khas. Aroma ini benar-benar fatal bagi keluarga barbar. Setelah dimakan, saya tidak akan pernah lupa. Jika kondisinya memungkinkan, Anda bisa merebus dendeng dalam air. Pilih beberapa sayuran liar dan masukkan. Segera, sepiring sup daging sapi harum keluar. Daging sapi yang sangat halus bisa menampung mangkuk besar. Sup kental yang sangat pedas dengan sayuran liar berwarna hijau. Rasa itu, kenikmatan itu, bahkan para bangsawan itu, sangat sulit untuk dinikmati. 1.000 pon daging sapi bisa dihisap untuk membuat 100 pon dendeng pedas. Dendeng pedas seharga 100 pon dapat dibagi menjadi ribuan bagian. Karena itu, pada dasarnya, 1 pon daging sapi bisa menghisap sepotong dendeng. 10 sapi liar dihisap setiap hari, dan 10.000 potong dendeng bisa dihisap. Selama 3 bulan berturut-turut, 1 juta keping dendeng pedas dimasak. Perlu disebutkan, dendeng pedas ini, dibawa teknik merokok khusus Chu Xingyun, dan metode kompresi. Setiap potongan dendeng sangat tipis dan sangat ringan. Ketebalannya mirip dengan kulit sapi. Bobotnya bahkan lebih ringan dari kulit sapi. Dan begitu dimasukkan ke dalam air dan direbus. Ukuran tamparan, ketebalan dendeng pedas tebal akan mengembang 100 kali, menjadi pedas besar. Baik itu perjalanan, berburu, atau petualangan. Masih makan di rumah. Keduanya sangat cocok. Jutaan dendeng pedas terdengar sangat banyak. Tetapi karena setiap potongan dendeng pedas setipis kulit sapi, tidak membutuhkan banyak ruang. 1 juta orang brengsek pedas hanya dimuat di kereta lembu jantan. Meskipun tidak kecil, tidak pernah terlalu besar. Setelah memasak 1 juta potong dendeng pedas, Chu Xingyun juga harus berhenti berlatih untuk sementara waktu. Dengan lebih dari 3 bulan latihan Avatar No. 1 Chu Xingyun, dengan bantuan jam kuno Xuanze. Kekuatan tubuh pertempuran telah dipulihkan dari level 3 ke level 6 lagi, dan itu sangat dekat dengan level 7. Selanjutnya, meskipun Anda dapat terus berlatih di gua percobaan. Namun yang jelas, efisiensinya tidak terlalu tinggi. Apalagi sejak 1 juta keping dendeng pedas telah dihisap. Maka, rencana bisnis Chu Xingyun harus dimulai. Di malam hari, Chu Xingyun mengakhiri hari terakhir budidaya dan bergegas ke gua percobaan kelima sepanjang jalan. Dewa tubuh sempurna telah dipromosikan dari tubuh tingkat ketiga ke tingkat keempat. Dewa tubuh pertempuran dengan tubuh pertempuran tingkat 4 sudah bisa menghadapi binatang jiwa batu tingkat 5. Meskipun perlu untuk meluncurkan lebih dari 10 kesedihan energi secara berturut-turut, Anda dapat membombardir makhluk berjiwa batu tingkat kelima. Tapi untuk Chu Xingyun, ini sudah cukup. Adapun Dewa tubuh perang yang sempurna, Chu Xingyun tidak memintanya untuk dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Satu-satunya yang saya butuhkan adalah meletakkan dasar yang kuat dan mempraktikkan langkah demi langkah. Untuk waktu yang lama, sebelum tubuh pertempuran sempurna Chu Xingyun, sebelum mencapai tingkat ke-10. Dia akan tinggal di sini dan bertabrakan dengan makhluk buas dari batu. Dalam setiap tabrakan, ketika tubuh sempurna rusak dan pulih dengan cepat, kekuatan tubuh pertempuran yang sempurna akan sedikit meningkat. Ditambah dengan taktik Tianlei, kekuatan badan perang terus ditingkatkan. Serta bawaan Yinsa, efek pendinginan pada tubuh perang. Bisa dikatakan, praktek Dewa tubuh perang yang sempurna sangat solid, sangat komprehensif, dan dapat digambarkan sebagai sempurna. Dalam beberapa saat, Chu Xingyun mengorbankan bel kuno Xuanze dan mengirimkannya ke lautan Dewa perang yang sempurna. Ada jam kuno hitam untuk dijaga, dan dewa itu susah jatuh. Setelah mengembalikan lonceng kuno Xuanze ke bagian dalam tubuh perang, Chu Xingyun mengendalikan avatar nomor 1 dan meninggalkan gua percobaan. Avatar nomor 1 yang dikendalikan oleh Chu Xingyun, di samping proyeksi 3 monumen kuno. Hanya Chaos Yuanshan, himpunan jiwa Kaisar Emas Bintang.
Namun, kurang dari benar-benar diperlukan, Chu Xingyun masih berani tidak memadatkan himpunan jiwa manusia emas. Jika tidak, begitu mereka dilihat oleh orang-orang dengan niat buruk, mereka pasti akan dirampok. Tentu saja, selama Chu Xingyun dengan cepat menaikkan level Doppelganger No. 1. Ketika tingkat tubuh pertempurannya layak untuk mantel emas, dia tidak takut orang lain memikirkannya. Kuncinya adalah, avatar nomor 1 Chu Xingyun hanya memiliki tubuh perang level 6. Namun, kostum jiwa Golden Mans, adalah seorang biksu dari 70 atau 80 badan pertempuran kelas, yang mungkin tidak dimiliki. Yang disebut Jerman tidak berkoordinasi, itulah yang terjadi. Pada periode berikutnya, apa yang benar-benar bisa digunakan Chu Xingyun adalah tubuh pertempuran dari avatar nomor 1 dan proyeksi dari 3 monumen kuno. Selain itu, pada dasarnya tidak dapat meminjam. Setelah meninggalkan gua percobaan, Chu Xingyun bergegas kembali ke kedai minuman dan tidur dengan indah. Pagi-pagi keesokan paginya, Chu Xingyun bergegas ke rumah Niu San dan memintanya untuk pergi dan membantu mengawal gerobak sapi ke kota Manyu. Kota Manyu, kota terdekat dengan desa Manyu, memiliki lebih dari 30.000 penduduk tetap. Dengan Manyu Town sebagai pusatnya, dalam 1000 mil ada 100 desa kecil dengan populasi ratusan ribu. Barbarian Town adalah pintu masuk ke Barbaric Grassland. Sejumlah besar Barbarian Warriors menggunakan ini sebagai tempat persediaan untuk berburu di Barbarian Grassland yang luas. Meskipun kota Manyu hanya memiliki lebih dari 30.000 penduduk tetap, tetapi populasi terapung mencapai 1 juta. Selain itu, populasi terapung hingga 1 juta orang ini pada dasarnya adalah pejuang barbar. Menghadapi permintaan Chu Xingyun, Niu San setuju. Desa Manyu berjarak lebih dari 300 mil dari kota Manyu. Apalagi tidak ada jalan antara kedua tempat tersebut. Yang disebut gerobak sapi jantan juga tidak memiliki roda. Ini seperti kereta luncur. Ditarik dengan 2 ekor sapi jantan peliharaan, diseret ke padang rumput. Tanpa panduan yang berkualitas, Anda akan segera tersesat di hamparan rumput yang luas. Dengan Niu San, seorang veteran berpengetahuan memimpin, Chu Xingyun secara alami tidak khawatir kehilangan arah. Selain itu, dengan perlindungan pribadi Niu San, keamanan Chu Xingyun juga dapat dijamin. Segera, didampingi oleh Niu San, Chu Xingyun duduk di giring banteng dan melaju sampai jauh dari lembah sapi liar, dan ke lembah sapi liar. Awalnya, Chu Xingyun juga berencana untuk melihat berbagai binatang buas di padang rumput ternak liar. Seperti sapi liar, domba bertanduk, rusa jantan, dan serigala liar. Tapi dia berjalan jauh untuk waktu yang lama, tapi dia bahkan tidak melihat binatang buas. Dalam keraguan, Chu Xingyun berbalik dan melihat ke arah Niu San. Melihat Niu Sandao dengan bingung, aku mendengar Niu Li berkata, tidak ada banyak binatang buas di padang rumput sapi liar ini, sekarang tidak ada yang bisa melihatnya. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Niu San tertegun untuk sementara waktu, dan kemudian dia tertawa. Memang ada banyak binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di padang rumput sapi liar ini. Tapi ada Niu San, dan binatang buas itu tidak berani mendekat. Niu San memiliki badan perang barbar 60 tingkat dan lebih dari 3000 mana. Meskipun ia tidak sengaja menghembuskan napas. Namun, dengan kekuatan tubuh Niu San, kekuatan alami sudah cukup untuk mencegah binatang buas itu, sehingga mereka kentut dan buang air kecil, melarikan diri dengan ekor mereka. Di atas padang rumput sapi liar, serigala, rusa, domba, dan binatang buas kecil lainnya, yang semuanya berada di bawah level 10. Tubuh pertempuran Mustang adalah level 10. Tubuh pertempuran banteng liar adalah level 20. Adapun tubuh pertempuran di atas level 20, hanya ada Mustang King di level 30 dan Wild Chow King di level 40. Namun, Raja Kuda Liar dan Raja Sapi Liar, meski tidak terlalu jarang. Pada dasarnya ada satu Raja Kuda dan satu kawanan sapi dengan lebih dari 10.000 kuda dan sapi. Namun, Raja-Raja Kuda dan Raja-Raja Sapi ini memiliki ribuan binatang buas yang menjaga mereka, yang sulit untuk didekati, belum lagi berburu. Yang disebut Mustang King dan Barbarian King, meskipun mereka harus lebih tinggi dari level 30 dan 40. Tetapi tidak harus hanya level 30, dan level 40. Tingkat 30 dan 40 hanya Raja Mustang dan Raja Barbar, tingkat terendah. Di masa lalu, beberapa orang pernah bertemu sapi liar berwarna-warni dengan lebih dari 70 tingkat pertempuran di padang rumput sapi liar. Dalam legenda, bahkan lebih banyak orang telah berburu lebih dari 80 tingkatan tubuh perang di padang rumput sapi liar, kuda dewa 8 warna yang mistis. Tentu saja, Mawang dan Niwang dari tingkat 30 dan 40 adalah yang paling umum dan mayoritas. Jarang memiliki tubuh perang di atas level 50 atau lebih. Adapun lebih dari 60, bahkan 70, tidak akan ada satu dalam 10 juta tahun. Adapun badan perang di atas level 80, mereka hanya ada dalam legenda, dan tidak ada yang pernah melihat mereka dengan mata kepala sendiri. Di tepi padang rumput sapi liar, Gunung Niu, yang memiliki tubuh pertempuran 60 tingkat pada dasarnya berjalan menyamping. Dimanapun dia lewat, semua binatang buas berada jauh. Chu Xingyun ingin melihat keinginan binatang buas di padang rumput dan padang rumput.
Saya khawatir tidak ada kesempatan untuk perjalanan ini. Ada Niusan, dan binatang buas dari kelas 20 dan 30 semua takut keluar dari urin mereka. Bagaimana mereka bisa muncul? Sepanjang jalan, setelah sekitar 2 jam, Niusan sepertinya mengingat sesuatu, menoleh, dan memandang ke Chu Xingyun. Dengan malu-malu aku menggaruk kepalaku, Niusan berkata, 30 mil jauhnya dari kiri, ada sebuah desa suku barbar, kau tahu, apakah kita akan pergi ke sana dan beristirahat? Sudah istirahat. Mendengar kata-kata Niusan, Chu Xingyun mengerutkan kening. Setelah beberapa saat ragu, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, perjalanan ini sangat penting. Untuk menghindari kecelakaan, mari berhubungan dengan dunia luar sesedikit mungkin. Mari kita terus bergegas. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Niusan tampak malu, tetapi sepertinya saya tidak ingin menyerah pada bujukan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.